pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita.
Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai.
Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Sebelum kita belajar, kita tuh perlu minta dulu sama Allah agar Allah bukakan pemahaman buat kita. Saya pengen meluruskan dan mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa rezeki bukan soal tentang hak milik, tapi hak pakai. Gimana cara memperjuangkan? Nah, diperjuangkannya rezeki ini dengan cara yang halal. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa nanti bakal mati, dan ketika mati nanti semua akan dimintai pertanggung jawaban. Yang banyak orang ngira rezeki sama dengan usaha ataupun ikhtiar, padahal tidak sepenuhnya tepat. Rezeki ya rezeki, itu ranahnya Allah, ngasih banyak atau dikitnya kan. Tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Alhamdulillah, sejak 2022, Tabungan Surga telah menghadirkan kebaikan melalui gradasi gerakan daging untuk santri. Lebih dari 25.000 daging kaleng yang tersalurkan. Ada senyum yang tumbuh, ada energi yang kembali pulih, dan ada harapan yang terus hidup di hati para santri. Namun, perjalanan ini belum selesai. Untuk melengkapinya, kini hadir Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dengan susu terbaik. Protein hadir dengan ikhtiar kita bersama untuk membantu mencukupi kebutuhan nutrisi harian santri agar mereka bisa tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan tetap semangat belajar serta menghafal Al-Quran. Karena setiap tegukan nutrisi adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama mendukung Protein untuk santri. Hadirkan gizi, kuatkan generasi, dan ukir pahala jariah yang terus mengalir. Tabungan Surga, menabung kebaikan, menjemput keberkahan. Bersama program Protein untuk santri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bunda, banggakan sahabat semua yang sudah hadir. Cek sound.
Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh direspon, langsung open mic ataupun diketik di kolom chat. Kalau jelas, bilang jelas ya. Insya Allah kita saat lagi akan mulai Halakoh Bisnis Online bersama Kang Dewa Eka Prayoga yang akan membahas tema yang tentunya sangat menarik yang kita butuhkan insya Allah. Alhamdulillah jelas ya, Masya Allah. Terima kasih yang sudah merespon di kolom chat. Jelas, jelas, jelas. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah terus bertambah. Ada 60 peserta yang sudah bergabung. Bagi ayah bunda bangga sahabat semua yang tentunya sudah memiliki link Zoom di pagi hari ini, boleh di-share kembali link Zoom-nya ke bestinya, ke pasangannya, ke keluarganya, kerabatnya, partner bisnisnya, ke rekan kerjanya, dan siapapun itu yang rasa-rasanya perlu untuk kita hadirkan di ruang Zoom pada pagi hari ini. Dan insya Allah setiap ajakan kita untuk kebaikan menjadi ladang pahala untuk kita semua ya. Karena tentunya orang yang hadir di sini insya Allah akan mendapatkan banyak ilmu pencerahan ya, dari Kang Dewa Eka Prayoga yang tentunya bukan hanya ilmu dunia yang dibahas tapi juga ilmu akhirat yang insya Allah ini menjadi cahaya untuk kita di pagi hari ini dan tentunya bisa menjadi pahala untuk kita semua insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga siapapun yang menjawab salam di pagi hari ini, Allah berikan keselamatan di dunia dan akhirat. Allah bahagiakan hidupnya, Allah bahagiakan akhiratnya, sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin dan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa kembali membersamai program rutin Halakoh Bisnis Online di pagi hari ini. Terima kasih untuk ayah bunda, abang kakak, sahabat semua dimanapun berada yang sudah memilih untuk hadir di pagi hari yang masih hening ini. Bukan hanya hadir secara fisik tapi juga menghadirkan hati di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Boleh di absen bunda bang kakak sahabat semua yang sudah hadir, asal daerahnya dari mana yang sudah hadir. Kayaknya dari Bandung biasanya banyak ya, dari Bandung, Bandung, Bandung. Nah, ini udah ada di nickname-nya ya, kayak Kak Fitriana Arca Manik. Nah, ini Bandung ya. Ada juga yang sudah ya sesuai nickname-nya. Ada Kak Andi dari Kediri, ada Kak Nur dari Bogor, Masya Allah. Ada Mister Anggi, Masya Allah, dari Malang, Jawa Timur. Ada dari Boyolali, Masya Allah. Ada Kak Arif dari Pandeglang. Ada dari Cianjur, Masya Allah. Cianjur Selatan, Jaksel, Soreang, Masya Allah. Ada Sangatta, Masya Allah. Ini sepertinya jamaah baru ya. Peserta baru dari Sangatta Kaltim. Dari Cirebon, Banyumas, Jawa Tengah, Subang, Kediri, Bogor, Sragen, Jawa Tengah, Ciamis, Bandung Kabupaten, Masya Allah, Pangkal Pinang, Bandung, Parakan, Saat, Kalso, Masya Allah, Tawarkallah. Semoga siapapun, dimanapun kita berada, senantiasa Allah lindungi, Allah jaga, dan tentunya Allah tolong. Karena ketika kita ditolong Allah, maka tidak ada apapun dan siapapun yang mampu mengalahkan kita. Masya Allah, tabarakallah. Ciamis, Makassar, Alhamdulillah.
Baik ayah bunda bangga sahabat semua yang sudah hadir. Masya Allah kita bisa bertemu ya di HBO Halaqah Bisnis Online di episode ke-20, di mana HBO ini Kang Dewa hadirkan untuk menjangkau ya sahabat semua, bunda bang kakak yang sudah banyak ya mengikuti kegiatan-kegiatan Kang Dewa khususnya di Halaqah Bisnis. Sehingga dengan adanya HBO ini ya kita tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu karena bisa dijangkau dari tempatnya masing-masing. Halako bisnis ini sudah berjalan secara offline. Kita berkeliling di masjid-masjid di Kota Bandung untuk memakmurkan masjid-masjid di sini. Dan tentunya antusiasnya cukup banyak. Setiap hadir ya 100 orang, 200 orang ya yang tentunya mendapatkan energi langsung dari Kang Dewa Eka Prayoga dan tentunya juga jamaah yang lain yang hadir di masjid tersebut. Ternyata banyak juga yang menginginkan, Kang, hadirkan halakoh bisnis ya di kota saya, Kang, di Sulawesi, Kang, di Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Tentunya dengan keterbatasan waktu Kang Dewa yang juga beliau ya, domisilinya di Bandung, tidak bisa semua keinginan ya permintaan diikuti ya. Ya qadarullah berjalannya waktu ya. Kang Dewa meluangkan waktunya di hari Jumat rutin setiap pagi untuk menghadirkan HBO ini. Maka kita patut bersyukur ya atas segala nikmat ya kesempatan yang Allah berikan, nikmat ilmu ya, nikmat waktu luang dan lain sebagainya. Insya Allah. Yang hadir di sini ya Bunda bangga sahabat semua. Bagaimana kabarnya? Yang sedang Allah uji kesehatannya boleh berkabar. Biar kita sama-sama ya didoakan. Kita saling doakan. Allah berikan nikmat sehat walafiat. Yang hari ini diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, dan nikmat lainnya yang begitu banyak Allah berikan. Boleh berkabar juga, Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga dengan kita mengucap hamdalah, Allah masukkan kita ke dalam hambanya yang pandai bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, janji Allah jelas, la in syakartum la ajidanakum. Allah akan tambah kembali nikmatnya. Ya, Masya Allah. Yang sudah ada semakin terasa nikmatnya. Ya. Yang belum ada dihadirkan untuk kehidupan kita, keluarga kita. Masya Allah. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah bahagia, sehat, berkah. Masya Allah. Semoga menjadi doa untuk kita semua, untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bangga Kakak sahabat semua yang sudah berkabar di kolom chat ya. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, Alhamdulillah, sukses mulia, bahagia, berkah, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga menjadi doa untuk kita semua. Siapapun dimanapun kita berada, Allah berikan kekuatan sehingga apa-apa yang berat menjadi ringan dan apa-apa yang sulit menjadi mudah. Seberat dan sesulit apapun ujian hidup yang kita hadapi, kalau Allah berikan kekuatan, insya Allah mudah dan ringan, insya Allah. Baik ya Bunda, Bang Kakak, sahabat semua yang sudah hadir. Sebelum kita masuk pada sesi inti Halaqah Bisnis Online bersama Kang Dewa Eka Prayoga, seperti yang kita lihat tadi ada bumper video ya tayangan program Tumbuh Energi Nutrisi Santri di mana Kang Dewa yang mendirikan tabungansurga.com. Di dalamnya ada program untuk membantu santri-santri di pondok pesantren gratis penghafal Quran yang di dalamnya ada santri-santri yatim duafa ya yang insya Allah layak untuk kita bantu. Maka dalam kesempatan ini sebelum kita mulai kita akan sama-sama menyimak tayangan video tentang protein program tumbuh energi nutrisi untuk santri. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, di hari ini saya coba untuk agendakan ya untuk program realisasi dari salah satu program dari Tabungan Surga
yaitu protein, ya, program tumbuh energi nutrisi untuk santri. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke sebuah pesantren di salah satu kota yang ada di Bandung. Namanya adalah Malikussalam, ya. Bagaimana kondisi pesantrennya, bagaimana di sana kondisinya, dan juga para santrinya tentunya. Simak aja dan pantau terus. Alhamdulillah. 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 Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Dan itu usia yang paling bagus, umur 15 tahun itu harus 15. 15 tahun itu. Jangan terlalu lama, 16, 17, 16 lah udah batas akhir. Kalau udah 17 jangan dipaksakan. Jadi 17, 18, 19 ilmu kitab lah yang lainnya. Biar akhlak semuanya. Oke. Ya, ketika orang yang menolak, ada yang marah-marah, tapi lama-lama insya Allah masih ada satu dua yang masih Apa yang diproteskan? katanya ini kompleks, nggak boleh berisik. Berisiknya itu. Tapi sebagian orang enak, ada yang ngaji. Betul, yang aja hidup. Oh, hidayah itu. Iya kan, yang setan kalau dengar Selalu ada. Bener. Bikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi mohon doanya sini ya. Di sini ada santri baru 6 orang mungkin ya. Ada 2 orang yang belum ini. Ini juga Al-Fajah yang ibunya udah nggak ada. Ini Fadil juga ibu bapaknya juga nggak ada. Cuman lagi diurus sama ya, salah satu guru yang mau mengambil beliau. Alhamdulillah. Kita coba saling support aja, saling doakan satu sama lain. Semoga kita semua bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah ya. Bisa terus bergerak di jalan Allah. Allah ridho, Allah rahmati gitu kan. Dan tentunya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ternyata sabda Nabi itu, kita gak cuma sedang jadi orang baik, teman-teman. Teman-teman saya yakin di sini udah orang baik semua. Baca Quran, ya, Quran, sholat tepat waktu, istighfar. Nah itu tuh masih level baik. Nah ternyata Rasul itu bersabdanya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi kita cuma baik doang gak cukup, kita harus yang sebaik-baiknya. Nah, salah satu effortnya apa? Berbagi manfaat buat orang-orang di sekitar. Ada Adelia dari Kopo, udah 30 juz, ada Teh Dewi, sekaligus pembimbingnya, Muhammad Nabil Sultan, udah 15 juz, ini Alhamdulillah bisa daftar di UIN, Sunan Gunung Jati, kuliah. Walaupun kita nggak sekolah ya, kuliah masih silahkan. Muhammad Fadil, ini Alhamdulillah dari 0, sekarang sudah tamat juz 30-nya. Jadi janji Allah kepada orang yang bisa beristiqomah, sementara istiqomah itu ahabul a'mal ilallah adawamuha wa inqallah, walaupun sedikit amal tersebut secara konsisten ketika diamalkan maka Allah mencintainya, dan itu moto prinsip kami. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan teman-teman dari tabungansurga.com ya, bersama dengan gerakan protein untuk santri. Insya Allah ini sangat bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, Masya Allah, untuk para santri khususnya di Ma'had Malikussalam, dan insya Allah seluruh santri Indonesia khususnya. Insya Allah ini menjadi salah satu syariat Allah memudahkan untuk para santri menimba ilmu. Assalamualaikum, terima kasih sahabat surga. Susu proteinnya enak sekali. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, anak-anaknya soleh-soleha, sering-sering ya bagi-bagi susu, semoga berkah. Dadah. Terima kasih sahabat surga, sering-sering bagi susunya ya. Dadah. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dengan para santri yang Masya Allah ya, masih pada muda tapi hafalannya Jos Marco Jos ya, top Marco top. Ini ya program realisasi dari protein yang sudah disampaikan, dan semoga ini makin menguatkan mereka agar nutrisinya terpenuhi ya, kebutuhan harian, mingguan, bulannya juga, sehingga mereka ini menjadi cikal bakal para ustadz, para kiai, para guru, orang-orang hebat yang ada di negeri ini. Semoga ini membantu, dan makasih banyak nih buat kalian yang sudah support program protein ya. Insya Allah semuanya akan kita bantu salurkan. Baik, ayah bunda bangga sahabat semua yang sudah hadir menyimak tayangan video protein program tumbuh energi nutrisi untuk santri. Di kesempatan kali ini sebagai bentuk
menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga menjemput doa dari Rasulullah untuk umatnya di pagi hari ini agar diberkahi. Maka kami mengajak untuk ayah bunda abang dan sahabat semua bisa ikut ambil bagian dalam program protein. Berapapun, sebesar apapun infak yang diberikan, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk santri-santri penghafal Quran, yatim duafa di pondok-pondok pesantren gratis yang kami support melalui program protein ini. Tentunya di pagi hari yang penuh berkah, Allah turunkan malaikat yang siap mendoakan hambanya umat Rasulullah yang senantiasa bersedekah, berderma untuk keberkahan, keberlimpahan rezekinya. Dan tentunya kita pun mengharapkan bahwa setiap rezeki yang kita miliki kelak menjadi tabungan surga yang akan kita panen di akhirat. Maka dengan sedekah kita di pagi hari ini insya Allah semuanya akan menjadi berkah, bukan hanya bermanfaat untuk dunia tetapi juga bermanfaat hingga akhirat. Ayah bunda bangga sahabat semua bisa menyalurkan infak terbaiknya melalui BSI Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7600777666 atas nama protein untuk santri, atau melalui QRIS ya, ada QR code yang muncul di layarnya masing-masing yang menggunakan handphone, yang menggunakan laptop ya, bisa langsung dibuka m-bankingnya ya, kemudian diklik ya QRIS-nya, langsung salurkan infak terbaiknya. Ayah bunda bangga sahabat semua pun bisa save terlebih dahulu ya nomor rekeningnya, QRIS-nya untuk bisa menyalurkan yang infak terbaiknya di waktu-waktu yang lain, karena tentunya ini bisa menjadi amalan rutin untuk kita semua. Dan hari ini berkah ya, hari Jumat di pagi hari di majelis ilmu insya Allah bertambah berkali lipat keberkahannya. Dan kita sebagai manusia apalagi yang sudah dewasa ya, tangan-tangan kita mungkin terlalu kotor, banyak kotornya dosanya ya, sehingga ketika berdoa ya banyak hambatan-hambatannya. Nah, insya Allah siapapun yang berderma di pagi hari ini, khususnya untuk program protein ini, didoakan para santri penghafal Quran di pondok pesantren yang insya Allah setiap harinya menghafal Quran, mengaji kitab, yang tangannya insya Allah lebih bersih daripada kita ketika mengangkat tangan dan berdoa, insya Allah doanya lebih mustajab, insya Allah. Kami mengucapkan terima kasih untuk ayah bunda bangga sahabat semua yang sudah ikut ambil bagian dalam program ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan menjadi tabungan surga untuk kita semua. Alhamdulillah. Baik ayah bunda bangga kakak sahabat semua yang sudah hadir. Di pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu ketika uang, Masya Allah, tidak lagi cukup, Masya Allah. Dimana sering kita bilang, kalau penghasilan saya naik, pasti hidup lebih tenang ya. Tapi kenyataannya yang punya 1 juta ingin jadi 10 juta, yang sudah punya 10 juta ingin 100 juta, yang punya 100 juta ingin 1 miliar, dan terus bertambah keinginannya. Jangan-jangan masalahnya bukan kurang uang, tapi hati yang tidak pernah merasa cukup. Insya Allah tema ini akan langsung dibahas oleh Kang Dewa Eka Prayoga yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu Kang Dewa untuk bisa bergabung di ruang Zoom pada pagi hari ini menyapa kita semua. Assalamualaikum Kang Dewa. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi hari ini rutin ya di tengah kesibukan Kang Dewa yang super padat. Malam masih ada Zoom juga, Masya Allah tadi malam ya. Dan pagi ini bisa hadir di HBO ya, setelah ini langsung jam 7 teng isi halakoh offline dan lain sebagainya. Kita doakan Kang Dewa semoga sehat walafiat, Allah berkahi segala ilmunya, aktivitasnya, dan insya Allah keberkahannya sampai untuk kita semua. Kita berdoa terlebih dahulu. Robbi jini ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah berikan pemahaman kita semua untuk bisa belajar di pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya pada Kang Dewa Eka Prega kami persilakan tafadhol masykur.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Wa ma'ana huquqil murad amma ba'd. Kalau semua di pagi ini alhamdulillah kita bersyukur ya karena Allah masih berikan kesempatan juga kesehatan serta kesadaran untuk kembali bisa menghadiri sebuah forum ataupun tempat di mana tempat kita belajar ya, mencas energi kita dan yang pastinya adalah mencas iman kita. Yang kita semua sama-sama tahu yang namanya iman itu naik dan turun ya. Maka tugas kita adalah bagaimana ketika kita imannya mulai turun ataupun mulai loyo gitu ya. Terus digas lagi supaya bisa naik lagi dan on the track jalan Allah ya. Salam salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan dakwahnya. Amin. Oke teman-teman semua, Masya Allah ya di pagi ini tadi ya, mungkin bagi teman-teman yang tadi malam ikut Zoom saya juga ya. Yang menarik tadi malam kita ngobrolin cuan ya. Pagi ini pun kita masih ngomongin uang ya. Tapi topiknya dengan pola ataupun dengan konteks yang berbeda gitu ya. Saya selalu bilang kepada teman-teman ya, tidak ada yang salah ketika teman-teman ini mengejar yang namanya uang ya. Yang salah adalah ketika nggak nyampe ke Allah kan gitu. Ketika nggak nyampe ke Allah, ya niatnya cuma sekedar ingin memperkaya diri, ingin pembuktian, ingin show up, ingin flexing, nah itu berarti nggak nyampe ke Allah. Maka di malam hari kita sudah banyak belajar tentang gimana sih cara dapetin income lebih banyak, cuan lebih banyak gitu ya. Maka di pagi ini saya pengen kembali meluruskan ya, memastikan kita semua berada di jalan yang tepat ya, on the track. Karena yang namanya bisnis ya ataupun jualan itu kadang banyak godaannya ya. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu di sini yang hari ini kerjaannya bisnis siapa aja ya? Boleh komen bisnis gitu ya. Yang bisnis komen bisnis, yang ngajar komen ngajar ya, yang ibu rumah tangga komen ibu rumah tangga IRT gitu ya, yang lain-lainnya komen ya tergantung profesinya. Wira swasta ya berarti ya bisnis ya. Nah, keseharian kita sekarang teman-teman ya 24 jam sholat kita ya paling kalau sholat anggap 10 menit lah ya, 5 menit, 10 menit 15 menit lah gitu ya. Perjalanan dengan perjalanan kita ke masjid buat yang teman-teman ikhwan itu ya ataupun doa-doa dan segala macam ya artinya sehari itu cuman 5 dikali 5 5 dikali 5 gitu 25 menit gitu ya 5 menit dikali 5 waktu gitu ya atau 10 menit dikali 5 waktu gitu kan ya waktu kita cuman itu doang kalau untuk ibadah sholat ya maka sayang kalau misalkan kita sekarang ya ibadahnya cuman sekedar 5 dikali 5 anggap tambah baca Quran misalkan 30 menit gitu ya ataupun 1 jam gitu ya zikir gitu ya rasa-rasanya hidup ini yang ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah masa ibadahnya cuma dikit gitu nah maka hari-harinya kita ya di bisnisnya di apa aktivitas ngajarnya di ojolnya mungkin ya ataupun di santai-santainya itu ya pastikan kita nyampe ke Allah gitu ya supaya apa supaya itu menjadi jalan amal soleh kita gitu ya ya termasuk pagi ini ketika teman-teman hadir yang di pagi ini di Halbis ya Halako Bisnis online di Jumat pagi ya Masya Allah ya bulan minggu lalu walaupun saya ada acara kemarin tetap berjalan gitu kan minggu-minggu sebelumnya juga terus berjalan ya dan kita mulai dengan amal soleh juga dengan doa ya. Tentu dilaksanakan after subuh ya sampai ke syuruk mungkin nanti teman-teman yang lagi di masjid mungkin ya atau lagi nontonnya di masjid dan nontonnya di rumah saya nggak tahu nontonnya di mana ya dan ya nah itulah kurang lebih dan mulai bahkan dengan amal soleh juga dengan sedekah pagi. Kenapa kita mulai dengan sedekah pagi ya karena namanya manusia itu ya perlu ditolong ya. Salah satunya tuh di sedekah pagi itu ada malaikat turun ke muka bumi ya di pagi hari ya, mendoakan orang yang bersedekah dan mendoakan anjuran untuk orang yang tidak bersedekah alias yang pelit gitu. Maka mumpung hari Jumat ya, nggak harus hari Jumat by the way sebenarnya. Anda tiap hari agendakan aja ya 5.000, 10.000 gitu ya. 100.000 tergantung lah ya Anda budget sedekahnya berapa. Yang pasti niatkan semoga tiap pagi ini ibarat kata investasi di depan tuh sebelum memulai hari gitu. Maka tadi Adit oleh di tampilan Tabungan Surga sudah menyampaikan juga program kita ada banyak di Tabungan Surga sesuai dengan namanya ya. Kita nggak pernah tahu ya mana amalan soleh kita yang membuat kita akhirnya di akhirat itu diberatkan amal solehnya. Apakah ketika kita support apa
ketika bantu apa, ketika amalan yang mana nggak ada yang tahu ya. Maka silakan nanti teman-teman kalau mau bersedekah lagi gitu ya, ataupun mungkin pengen nambah lagi sedekahnya, atau pengen belum bersedekah tadi, boleh di-share linknya di kolom chat sama Kang Adit, nanti disampaikan ya untuk bisa bantu ya saudara-saudara kita yang ada di luar sana ya. Kalau nggak semua di pagi ini tema kita masih tentang bicara masalah uang ya. Cuman di perspektif ataupun di konteks yang berbeda ya. Saya akan menggunakan slide. Kalau misalkan teman-teman pengen nanti screenshot, silakan screenshot aja ya. Supaya bisa dibagikan lagi ya ke sosmednya ataupun ke timnya ya kalau memang itu dibutuhkan. Judulnya adalah ketika uang tidak lagi cukup. Ya, saya nggak tahu nih, Anda sekarang levelnya level uangnya udah selesai atau malah Kang justru sama gak ada uang gitu. Kemungkinan memang bisa jadi dua-duanya ya. Ada orang yang udah sering ikutan kajian tuh karena memang hidupnya udah selesai gitu ya. Cuma ya tadi kayak ada hampanya gitu ya. Ada orang yang cuma boro-boro kan gitu ya. Nah, saya sampaikan dari awal dari sekarang. Ya. Kalaupun misalkan Anda saat ini secara uang itu belum dikaruniai ataupun diberikan jumlahnya yang banyak gitu ya, jumlah yang cukup gitu, ya maka tetaplah berbagi, ya, tetaplah bersyukur, ya. Jangan nunggu, nunggu dulu banyak gitu. Ya. Banyak orang tuh nanti kalau saya kaya bakal bersedekah, nyatanya tidak juga gitu kan. Nanti kalau saya kaya gitu ya akan bahagia, belum tentu juga gitu ya. Nah maka ini reminder wabil khusus buat siapapun ya, kita semua yang seringkali tidak merasa cukup dengan uang gitu ya. Jadi ketika uang tidak lagi cukup ya ternyata ya uang tidak membuat kaya atau tidak membuat bahagia gitu ya. Nah, maka kita akan mulai dengan ini. Dulu kita pikir semua masalah selesai kalau punya uang, benar nggak? Ya sebutlah ada bayar bayar cicilan pakai duit gitu ya. Lunas hutang pakai duit, bebas riba pakai duit gitu kan. Seakan-akan demikian. Padahal balik lagi uang hanya sekedar tools ya. Memang benar kalau punya uang kita bisa pergi umroh. Memang benar kalau kita punya uang kita bisa beli rumah ya, beli mobil, beli motor ya, bisa beli kebutuhan, bisa memberikan nafkah dan baik gitu ya. Tapi bukan berarti masalah itu selesai. Nyatanya banyak orang yang curhat uangnya juga banyak tapi ya masalahnya banyak juga gitu ya. Nah, kalau Anda sekarang belum ketemu orang begitu ya karena mungkin belum ketemu aja fase orang-orang yang gitu kan. Kalau saya udah ketemu di titik orang-orang yang kayaknya luar biasa tapi gak tenang hidupnya, gak tenang hidupnya, gak gak bahagia gitu kan. Ya. Padahal ya sebenarnya pada akhirnya kalau Anda pengen bahagia sesederhana ya bersyukur aja ya, berbagi saja gitu. Akan ada fase dalam hidup Anda nanti. Kebahagiaan itu bukan ketika Anda menerima duit ya, tapi kebahagiaan adalah ketika Anda itu berbagi duit. Ya, berbagi ketika bisa posisinya tuh apa? Berbagi manfaat dengan banyak orang ya, bersedekah, berinfak itu kebahagiaan yang tak ternilai. Maka sekali lagi, masalah kita ini gak akan selesai dengan uang banyak. Kalau Anda punya akarnya sendiri belum selesai. Ya. Uang itu hanya sekedar tools. Uang hanya sekedar alat yang bisa mempercepat ya, yang bisa mempermudah ya. Masalah selesai, tapi masalah bukan berarti selesai. Karena masalah tergantung kitanya ya. Jadi di diri kita memaknainya seperti apa gitu ya. Ibaratnya uang kecil uang banyak ya kita bahagia saja gitu ya. Uang kecil uang banyak ya kita berbagi saja gitu. Jangan dulu uangnya terkumpul dulu banyak gitu ya. Ternyata teman-teman, ada orang kaya yang susah tidur. Mungkin ada di antara teman Anda yang seperti itu. Atau mungkin Anda ngalamin kayak begitu, anxiety. Saya punya kawan ya di Laku Keras juga ya, di mentor kami gitu ya. Yang dulunya tuh bahkan jarang tidur gitu ya. Dia anxiety gitu kan. Dia juga resah, gelisah gitu, ya. Ya ada orang kayak begitu ya. Ada juga yang memang apa, pebisnisnya tuh dia sukses ya, tapi keluarganya berantakan ya. Keluarganya kacau ya. Anaknya nggak bisa diatur gitu kan, pasangannya apa ya begitulah ya macam-macam ya. Tiga ya, ada orang yang omsetnya naik tapi hidupnya makin gelisah ya, omsetnya tuh naik terus tapi kok kenapa ya makin omsetnya naik kok makin gelisah gitu. Jadi Anda harus diimbangi nih, walaupun saya ngajarin Anda naikin omset gimana, naikin profit gimana, jualan laris gimana, laku keras gimana, tapi jangan sampai Anda juga gelisah ya. Ada orang yang hartanya banyak tapi rasanya selalu kurang gitu. Kok kayaknya kurang ya, kok kayaknya kurang ya. Makanya saya bilang, tadi malam di sesi ngobrolin cuan saya bilang bahwa Anda harus menetapkan angka cukup Anda. Berapa angka cukup Anda? Yang dengan tersebut ya sudah cukup sebenarnya untuk kebutuhan hidup. Sisanya ketika berlebih
Itu bagian dari Anda tanda kutip membeli mimpi-mimpi Anda. Ada yang pengen pergi umroh ya, ada yang pengen lunas hutang, ada yang pengen bantu orang tua, ada yang pengen bantu kerabatnya gitu kan. Nah, itu lebihnya. Tapi angka cukupnya harus ketemu. Ya, angka cukupnya berapa Anda? Kebutuhan Anda berapa sama anak Anda, sama istri Anda ataupun suami Anda? Ya, kebutuhan apa sekolah anak? Ya, itu keberapa sih kebutuhannya itu? Nah, harus ketemu. Nah, selebihnya di setelah angka cukup itu, angka cukupnya misalkan katakanlah tadi angka cukup saya adalah 30 juta misalkan atau 10 juta. Selebihnya apa? Ya selebihnya adalah kita berbagi gitu. Ya. Hari ini saya lagi proses exit salah satu perusahaan ya. Bagaimana saya ini pengen merasakan lah gitu ya, bagaimana exit di sebuah perusahaan dengan valuasi di angka ratusan miliar gitu kan. Ya. Saya mulai membayangkan tuh, ya futuristik aja udah. Bayangin nih kalau dapat duit sekian puluh M, sekian ratus M cash gitu kan. Bukan omset lagi ya, cash gitu kan. Ini pakai buat apa ya? Kalau saya nggak ada kepikiran ganti mobil atau misalkan apa gimana gitu yang flexing-flexing sebagaimana orang lakukan biasanya gitu ya. Ah udah ah. Ya. Paling mentok-mentok apa paling aset, aset pun yang sekiranya bermanfaat juga diwakafin lah, apalah nanti wakaf manfaat misalkan bisa jadi gitu ya. Atau investasi di bisnis lagi, investasi di bisnis atau berbagi gitu kan. Nah, ini tuh kudu clear. Makanya penting untuk Anda tuh menentukan angka cukup dan mengevaluasi nilai mimpi Anda, teman-teman. Nah, pernah nggak tuh Anda kayak begitu? Ya. Jadi Anda tetapkan angka cukupnya. Angka cukupnya tuh misalkan katakanlah berapa ya, di angka berapa gitu ya. Coba sebut share di chat, teman-teman. Berapa angka cukup Anda, teman-teman? 5 juta, 10 juta, 20 juta ya. Makanya angka cukup adalah untuk kebutuhan hidup ya, bukan keinginan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan itu kebutuhan tuh makan gitu ya. Keinginan tuh makan enak gitu. Kebutuhan tuh punya mobil misalkan. Karena Anda punya anak udah 4 misalkan ya. Kemana-mana gak mungkin banget pakai motor gitu ya. Tapi kalau keinginan itu adalah beli mobil yang mereknya anu. Ya itu keinginan tuh ya. Kalau kebutuhan tuh punya kendaraan. Keinginan tuh adalah mereknya gitu ya. Kebutuhan tuh apa? Kebutuhan itu misalkan katakanlah ya tadi sekolah misalkan. Kebutuhan sekolah tuh buat anak gitu ya. Tapi kalau udah ngomongnya soal tentang keinginan ya, keinginan sekolah anak di Harvard misalkan ya. Di Eropa, di Arab gitu ya, di mana lah, di Mesir misalkan. Nah, berapa kecukupan Anda itu? Harus ketemu. Nah, itu PR buat Anda itu ya, ketemu angka cukupnya. Kalau Anda sudah ketemu angka cukupnya, ya, berikutnya adalah coba Anda tuliskan mimpi-mimpi Anda apa aja. Mimpinya itu Anda pengen bangun rumah ya, pengen beli mobil, beli motor, umroh, haji ya, pengen apalah inilah itulah dan segala macam. Lalu valuasi nilainya. Maksudnya tahu ya, valuasi nilainya gimana? Berarti umroh itu berapa? Tergantung ya, paket yang seperti apa. Anggap 30 juta misalkan, satu umroh. Ya Anda bareng pasangan dua berarti 60 juta. Haji itu berapa? Haji mujamalah ataupun furoda ataupun khusus misalkan 300 juta. Kali dua ya 600 juta. Rumah, saya nggak tahu kalau rumah. Tanah di Bandung rata-rata sekarang udah mahal ya. Ya mungkin 500 1 miliar itu tanahnya doang gitu ya. Kalau Bandung, saya nggak tahu di tiap daerah udah beda ya. Berarti kalau plus bangunannya tambah sekian, plus isinya interior eksterior tambah sekian. 3M lah gitu ya. Waduh gila juga ya. Ya itu tulis dulu aja. Gak usah takut bermimpi juga. Ya kita ini punya Allah yang maha kaya kan dan mengayakan. Ya udah tulisnya mimpi-mimpi gede gitu. Apalagi Anda mimpi Anda menyekolahkan anak, berapa kira-kira anak yang harus dipersiapkan tabungannya untuk nanti sekolah. Ya, gadget misalkan. Nah, itu tulis mimpinya tuh. Nanti totalin teman-teman, totalin semuanya. Nanti Anda bakal ketemu angka cukup saya tuh segini, ya. Angka valuasi mimpi saya tuh segini gitu. Nah, itulah yang diperjuangkan ya. Di setiap kita malam seringkali saya bikin webinar kan. Saya mengajak Anda untuk bisnis gitu kan. Saya mengajak Anda untuk jualan gitu kan. Ya, itu goalnya ya. Tapi balik lagi ya. Berapapun angka yang akhirnya kita dapatkan nantinya, mau dikit mau banyak, mau kecil mau besar gitu kan. Tidak membuat akhirnya kita tuh ya tadi kurang syukurnya, ya kurang berbaginya. Tetap itu mah dilakukan. Tinggal presentasi nilainya aja gitu. Ya. Tidak semua yang menghasilkan uang menghasilkan ketenangan, teman-teman. Ya, ada banyak orang yang uangnya banyak gitu, ya, tapi nggak tenang hidupnya. Ya. Nah, ini salah satu ciri keberkahan. Ya. Kalau Anda nerima duit tapi kok nggak tenang, ya, bisa jadi ya, ada yang salah dengan cara kita ngasilin duit gitu. Ya. Tapi kalau Anda sekarang dengan angka yang sekarang mungkin nggak seberapa, tapi kok kayaknya tenang ya, dapat circle positif, dapat komunitas yang positif gitu kan, dapat mentor yang peduli terus sama kita, ya, kok saling mengingatkan dalam kebaikan gitu ya. Bahkan sekarang tim satu di teman-teman tabungan surga di foundation ya
bikin program apa subuh berjamaah absen gitu ya. Jadi setiap kali ke masjid sholat subuh tuh difoto, di absen, dilaporkan gitu. Nah ini kan berlomba-lomba dalam kebaikan, mengingatkan saling dalam kebaikan. Yang tidak semua orang peduli itu. Orang lain kan masih di titik mungkin gitu ya. Lu sholat enggak gitu. Ini satu level, lu sholat berjamaah atau tidak tuh dua tuh. Ya. Bukan cuma sekedar sholat, tapi sholatnya tepat waktu enggak. Sholatnya berjamaah atau enggak gitu kan. Ini bukan berarti kayak sesuatu kok gimana sih. Enggak berlomba-lomba dalam kebaikan aja. Kayak dulu ada program namanya Odos kan, One Day One Juz kan. Tiap kali apa setelah kita baca Quran satu juz dilapor gitu ya. Itu bukan berarti kita pamer enggak. Itu dalam arti apa? Niatkan itu niatin kebaikan aja gitu. Nah, ini kan juga kebahagiaan. Ini kan juga sebuah yang memang perlu kita syukuri gitu kan. Dapat circle yang positif. Anda ikutan halbis, ini gratis teman-teman. Ya, saya komitmenkan, saya tidak seperti mungkin ustadz-ustadz yang lainnya bisa setiap hari gitu ya. Kan tiap hari tuh teman-teman ustadz yang lain ada yang tiap hari. Ya kalau saya mah ya Jumat aja lah kita komit kunci di hari Jumat. Jumat berkah gitu kan. Berbagi, ilmu ya berbagi gitu kan. Harta juga berbagi gitu. Nah itu jadi bisa jadi uang Anda sekarang Anda gak seberapa, tapi circle Anda positif, ya, teman-teman Anda baik, mengingatkan dalam kebaikan, berlomba-lomba, ya. Hidayah itu mahal, non. Sekali lagi sampaikan hidayah itu mahal, ya. Banyak teman saya tuh yang dia tuh udah paham sholat itu wajib, yang paham yang namanya nutup aurat itu wajib, ya, yang paham ngasih nafkah itu wajib, ya, tapi tidak sholat, tapi tidak ngasih nafkah, tapi tidak apa lagi tutup aurat. Udah tahu tapi nggak ngelakuin itu. Maksudnya paham ya? Di situ adalah bukti kasih sayang kita ingatkan, kita sadarkan, ya, kita ajak ya untuk berbuat baik ya. Kemarin saya di Spartakem ya, 3 hari 2 malam. Bahkan pada subuh pun kita bikin semacam kayak halbis seperti ini gitu ya, kajian subuh gitu kan. Mengisi hari demi hari itu ya dengan hal-hal positif dan bahkan testimonialnya Masya Allah luar biasa. Ya, walaupun judulnya kemarin aneh gitu ya. Pesugihan syariah gitu ya. Tapi bagaimana cara kita akhirnya menjalankan bisnis ini, menjalankan kehidupan ini on the track di jalan Allah. Ya, berapapun income yang kita dapatkan. Jadi pastikan sekali lagi ada ketenangan di dalamnya. Pernah nggak ada ngalamin kayak gini teman-teman? Penghasilan itu naik, tapi kebutuhan kok ikut naik juga ya. Dulu gaji kecil tuh cukup, pas gaji kecil cukup, pas sekarang omset besar kok kayaknya kerasa sempit ya. Dulu makan seadanya bahagia gitu kan. Dulu makan sederhana bahagia, tapi sekarang makan mewah kok kayaknya gelisah ya gitu ya. Nah, perasaan-perasaan seperti ini menjadi tanda buat kita nih trigger, ya tanda gitu ya. Wah, bisa jadi ada yang salah dengan kita nih. Ya. Jadi banyak orang di luar sana akhirnya memutuskan hijrah kan. Mungkin Anda sering tuh melihat fenomena orang-orang hijrah, ya, artis-artis hijrah gitu kan, para public figure yang hijrah gitu kan. Uangnya mah banyak, uangnya mereka tuh. Tapi kok kayaknya nggak tenang, sholat gak tepat waktu, gitu ya. Bahkan ada kawan saya akhirnya memutuskan untuk resign gitu ya di sebuah perusahaan. Gara-gara apa? Ya gara-gara tadi dia untuk sholat aja susahnya minta ampun gitu. Nah maka Anda bersyukur sekarang bisa sholat tepat waktu, bisa berjamaah, bisa ikut kajian rutin, ya bahkan itu free, gratis gitu kan. Kenapa? Baik lagi ini kita peduli. Ya kita ini manusia teman-teman ya itu punya kewajiban buat muslim itu ada yang namanya kewajiban ibadah, kewajiban dakwah gitu kan. Nah dakwah ini juga jadi kewajiban ya. Kang capek Kang, nah, kalau ngomongin capek gue usah ngomong ya, semua juga capek. Namanya hidup tuh capek gitu kan. Tadi malam saya baru beres jam 10 ya, baru tidur jam 11-an kurang lebih ya. Pagi barusan bangun ya sholat, ngisi sekarang kan. Udah ini saya ngisi lagi 2 jam lanjut, halaqah di offline-nya, sesi offline-nya kan. Ya, siang saya ada agenda, sorenya ada agenda, malamnya ada agenda lagi. Kan. Terus begitu, kok Kang capek nggak sih? Ya capek namanya dunia. Ya. Tapi kalau kita lillah, insya Allah nggak lelah. Nah, itu quote-nya ya. Kalau kita lillah karena Allah, insya Allah nggak lelah. Ya tentu ikhtiarnya kita gimana nih untuk menjaga kesehatan. Kalau saya, ya ikhtiarnya olahraga gitu kan, jalan pagi gitu ya, apalagi nge-gym, ya jaga pola makan, itu ikhtiar. Nah saya kata kalau Anda gitu. Nah bukti syukurnya kita tuh dengan begitu. Bukan berarti, wah ada kemarin ada yang komen, Kang Dewo angkatan beban itu sampai 180 kilo gitu. Itu kok bisa itu mau jadi atlet katanya. Bukan soal jadi atlet, ini caraku melatih diriku agar ya tadi siap ototnya. Karena yang namanya hidup kan dengan segala macam agenda padat yang tadi kata Kang Adit bilang ya ini kalau kita lemah nih digoyang dikit itu tepar gitu kan. Ini tiap hari nge-up terus kenapa ya balik lagi.
Kita pengen berbuat amal soleh, bermanfaat buat banyak orang gitu ya. Ini ya, masalah terbesar manusia bukan sedikitnya uang, tapi tidak pernah merasa cukup. Jadi sekali lagi penting untuk Anda patok angka cukup Anda berapa. Bagaimana yang suami istri, Anda ngobrol sama istrinya, ya Abi, misalkan Umi gitu ya. Berapa angka cukup kita? Sekian, sebut udah, oh, udah perjuangkan. Nah, ketika lebih, jangan langsung tiba-tiba bergaya hidup yang tinggi juga. Berarti berbagi, ya dibanyakin berbaginya, ya. Apalagi bisnisnya juga dibanyakin, nyetok produknya lah, hire karyawan lah gitu ya. Jadi buka lapangan pekerjaan gitu. Jadi angka cukup terus ketemu, ya. Dan angka cukup itu kebutuhan. Kalau bahasa kitanya hajatul udawiyah gitu kan, kalau bahasa pengajian gitu ya. Kebutuhan, teman-teman ya. Nanti kalau yang sifatnya itu keinginan itu bukan dari kebutuhan, beda lagi itu dari naluri gitu, bahasanya. Dari apa? Karena pengen eksis, pengen mobil yang keren, mobil yang mewah, rumah yang megah gitu kan. Gadget, wah canggih gitu. Tapi itu tuh gak akan ada cukupnya kalau itu. Yang cukup itu cukup kebutuhan aja. Ya, kalaupun nanti kita berlebih ya berbaginya itu yang berlebih. Sedekah ya, tadi kan disampaikan tuh. Program tabungan surga banyak teman-teman. Nanti kalau misalkan Anda pengen nih, saya coba perlihatkan ya. Di Instagram kita udah bikin akun namanya Tabungan Surga. Teman-teman kalau misalkan nanti lagi berlebih uangnya, hartanya ya, tapi gak ada waktu untuk berbaginya ya, bingung berbagi ke siapanya gitu ya. Langsung aja kontak Kang Adit sama teman-teman Tabungan Surga. Ini akunnya nih. Tabungansurga.com. Tabungansurga.com sesuai dengan namanya ini diharapkan menjadi tabungan akhirat Anda nanti yang dicairkan ya, bukan sama saya, sama Allah langsung gitu ya. Nah, kita jadi wasilah aja kita mah ya. Ini sedekah ya, dakwah sama jariah. Boleh di-follow akunnya ya. Silakan di ini nih apa namanya? Coba saya share di chat ya. Follow. Nah, itu tuh akunnya ya. 10.000 10.000. Oke, ini ya tabungan surga ya, tidak harus dengan angka 10.000, ya Anda juga bisa dengan 5.000, ya dengan angka 100.000 terserah ya ini ya. Ini contohnya, itu program-program kita nih, ada gradasi nih, tuh. Kan? Gradasi itu gerakan daging untuk santri, kita support untuk para santri-santri ya, daging gitu kan. Ada kajian-kajian tuh, ini Ustaz siapa? Jamaah gitu ya, Ustaz Maulana ya. Nih ada Fantasin tuh. Kan yang kayak begini kan kebaikan nih teman-teman ya. Masya Allah kemarin tuh Kang Adit baru aja. Kemana tuh dia? Ya, ya begitulah ya. Kang Fikri itu sama Kang Asep. Oh Kang Fikri ini keren nih teman-teman. Masya Allah ya. Bikinin saya gambar juga. Ya disabilitas tapi penuh dengan keistimewaannya ya. Nah ini kemarin apalagi kita kajian tuh ya. Kajian nggak hanya kajian ini tapi kadang juga kajian macam-macam lah ya. Tuh temanya. Nah ini ada protein ya kan. Ya tuh kemarin ya. Dan banyak. Nah, monggo nanti follow aja akunnya lah, ya. Support teman-teman gitu kan, bantu teman-teman untuk yang gak ada waktu, ada duit tapi gak ada waktu gitu. Kan ada orang ya begitu ya, nggak ada duit tapi gak ada waktu untuk baginya gitu, nggak ada akses gitu kan. Ya udah percayakan sama kita ya. Nah, kenapa banyak orang ngerasa kurang? Ternyata teman-teman berdasarkan data dan fakta, penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi gitu ya, kenaikan pendapatan tidak otomatis menaikkan kebahagiaan secara signifikan. Ini hasil riset ya. Makanya ada yang bilang kenapa ada orang kaya itu gak apa orang kaya kok ada yang gak bahagia? Ya emang ada gitu. Banyak ya. Ya. Banyak orang mengalami hedonic treadmill. Nah ini ya. Tahu ya teman-teman treadmill yang berarti olahraga itu loh. Kalau jalan ya. Semakin banyak dapat, semakin tinggi standar hidup. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Nah, makanya kenapa hal bisa ada diingetin, woi. Ya. Kelihatan kan ya. Kalau malam-malam pas kita ngobrolin cuan, Aidang tuh tadi malam berapa pesertanya? 400. Nah. Pas giliran ngomongin kayak begini, pesertanya setengah ya. 160, betul gak? Ya walaupun lumayan, Masya Allah nih ya. Artinya apa? Kecenderungan orang untuk mengejar dunia dalam hal ini angka, ya, itu lebih tinggi dibandingkan ketika kita mengejar akhiratnya gitu. Ya, bukan berarti tidak boleh silakan saja, cuman kudu diimbangin intinya. Saya bersyukur Anda yang sekarang hadir pagi ini. Sekali lagi ya, Anda agendakan tiap Jumat pagi ya. Anda udah join di grup, teman-teman? Grup HBO udah join? Komen coba di chat. Anda grupnya grup berapa ya? Habis itu ada grup 3. Hari ini per hari dapat 4 ya. Kita bikinin grup yang keempat. Grup 1, 2, dan 3. Bahkan di setiap grup itu kan ada totalnya ribuan mungkin jadinya 1.000 ya kalau total full itu. Yang hadir juga 160 enggak. Sisanya ngapain tuh kira-kira? Pakai dia join grup gitu kan. Tapi gak ikutan.
Yang namanya hidayah itu mahal. Anda tuh bersyukur Anda hadir. Iya juga ya. Iya makanya. Tidak semua orang Allah gerakan hatinya untuk nyimak halbis. Ya, tidak semua orang digerakkan hatinya untuk ikut kajian gitu ya. Ya. Nah ini yang buat yang belum masuk grup pastikan masuk grup. Ya. Di mana grupnya Kang? Tanya aja Kang Adit nanti ya. Kalau misalkan masuk grup silakan yang sudah. Alhamdulillah kalau yang belum gaskeun gitu ya. Nah ini ya WHO mencatat stres finansial menjadi salah satu penyebab gangguan mental terbesar di dunia modern teman-teman. Bayangin ya stres. Nah Allah sudah mengingatkan tentang penyakit tidak pernah cukup ini sebenarnya dalam surat Takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Apa? Al-Hakumut Takasur gitu ya. Nah itu ya, ayat 1 dan 2 ya. Intinya apa? Manusia sibuk menumpuk, ya. Sibuk mengejar angka, sibuk membandingkan sampai lupa hidup ini sementara. Makanya konsepnya dalam harta itu jangan ditumpuk. Ya, disimpan di saldo banyak ngapain gitu. Udah bagi-bagi aja, sedekah, infak, wakaf gitu ya. Atau tadi bahasanya tuh untuk bisa giving apa untuk bisa investing ya, investasi bisnis bisa layar ke atas ya. Kan bukannya harus ada dana darurat, yes ada dana darurat harus ada gitu. Anda bikin dana daruratnya berapa, misalkan berapa persen, 5%, 10% gitu ya, 20% gitu ya. Sisanya ya hidup, ya sisanya ya invest dan berbagi gitu ya. Nah, kadang yang membuat kita lelah itu bukan mencari uang, tapi mempertahankan gengsinya. Makanya tadi akhirnya apa? Dapat duit selebor, dapat duit Anda langsung upgrade gaya hidup Anda. Mobilnya langsung beli yang baru, motornya yang baru, oh gadget baru, wah semua tuh ya serba di upgrade gitu ya. Bukan bukan salah sekali lagi, bukan salah. Kalau misalkan itu doang tanpa ada aktivitas sedekahnya, tanpa ada aktivitas berbaginya, itu yang jadi masalah. Mas Eli saya mengingatkan, Anda monggo tidak masalah Anda beli kayak begituan. Yang masalah tuh kalau cuma begituan, beli gitu ya, tapi Anda nggak sedekah. Yang masalah tuh ketika Anda beli seperti itu, tapi Anda flexing mulu. Ya, hidup saya juga alhamdulillah ya secara mobil saya cukup, ya secara tempat tinggal cukup. Tapi kan jarang di antara Anda mungkin yang lihat mobil saya apa, ya rumah saya gimana kan ya. Karena bukan untuk dipamerkan buat apa. Tapi kan orang-orang netizen ini sedang yang begituan. Ya terserah Anda membangun seperti apa citra diri Anda. Ya. Ya tugas kita tuh berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam bermewah-mewahan. Nah, bagus juga nih kuat ya. Jangan berlomba-lomba dalam bermewahan, berlomba-lomba itu dalam kebaikan. Ya. Giliran orang mereka-mereka berbuat baik gitu ya, berlomba-lomba malah nggak mau. Giliran pamer-pamer, wah top marko top. Nah sekali lagi bisa jadi itu karena gengsi ya. Saya akan tenang kalau uang saya banyak. Tar dulu. Ya. Padahal kenyataannya yang punya 1 juta ingin 10 juta. Yang punya 10 juta ingin 100 juta. Yang punya 100 juta ingin 1 miliar. Dan yang punya 1 miliar takut kehilangan. Benar nggak? Ya. Ini yang terjadi. Ya, jangan sampai Anda seperti itu. Ya. Kalaupun misalkan saya pengen lebih banyak uangnya, nggak apa-apa sekali lagi. Kalau niatnya nyampe ke Allah. Sampai kalau tuh ini gimana Kang? Tadi duit banyak untuk bisa sedekah banyak. Duit banyak untuk bisa bangun masjid. Untuk support dakwah para ustadz, para kiai gitu ya. Duit banyak untuk bisa memberikan nafkah kepada istri, kepada anak. Ya, kepada orang tua, kepada mertua, mengumrohkan keluarga gitu ya. Itu nyampe tuh ya, duit banyak untuk jadi jalan kebaikan gitu kan. Bukan berarti duit banyak tapi malah buat maksiat gitu, gitu ya. Sama kayak olahraga tuh. Ada orang tuh olahraga karena pengen dapat eksistensi ya. Ada pengen dia dapat tuh six pack gitu ya. Walaupun kita six mon gitu kan. Burete, burete, gendut gitu ya. Ada orang yang olahraga karena tadi pengen dilirik cewek. Ada yang niatnya begitu loh. Ya, berarti kan nggak nyampe ke Allah gitu. Tapi kalau nyampe ke Allah tuh kita melihat seorang nabi, seorang rasul, para sahabat Umar gitu ya. Oh, banyak di apa kitab-kitab gitu kan menyampaikan bahwa mereka ini orang-orang yang badannya luar biasa, kekar ya, six pack gitu kan. Kenapa? Tadi kita butuh energi untuk berbuat baik itu. Ngomong itu keluar energi loh teman. Saya kemarin ceritanya di Sparta Camp ngomong ya, dadah 3 jam malam gitu ya. Dalam sehari kan saya pakai jam ngukur ini nih bakaran kalori kan. Pas saya cek buset 1.000 lebih. Padahal kan gue gak jalan pagi gitu ya. Ternyata memang ngomong itu keluar ngomongin nafas nih, ini pakai energi gitu ya. Nah makanya itu butuh butuh apa ya? Butuh mesin, mesinnya otot gitu kan. Makanya olahraga.
Jadi niatnya olahraga tuh bukan untuk supaya dikecengin pasangan orang gitu kan, bukan pengen dikecengin orang untuk kita tertarik, bukan pengen gimana. Enggak, ini lebih kepada bersyukur Allah udah anugerahkan tubuh sehat. Ini cara saya menjaganya dan supaya ketika saya sehat saya bisa bermanfaat lebih banyak orang. Makanya ikhtiarlah olahraga ya. Buat anak-anak yang jarang olahraga, gaskan olahraga rutin ya. Jangan sampai sakit-sakitan ya. Nah kalau udah sakit-sakitan, Anda gak cuma repot di diri sendiri, Anda ngerepotin keluarga juga tuh ya. Ya lanjut ya. Banyak orang miskin karena tidak punya uang ya. Tapi lebih banyak lagi yang miskin karena tidak pernah puas teman-teman. Ya, maka sekali lagi harus ada angka cukupnya. Jangan sampai Anda kebablasan. Ya, kebablasan itu gimana Kang? Ya tadi ketika Anda posisinya tidak ada rasa cukupnya sama sekali ya. Nah, ada orang yang kaya ya, tapi ditelan bumi teman-teman. Mungkin Anda sudah tahu kisah Korun yang sudah sering saya ingat juga. Korun ini sangat kaya raya ya. Kunci gudangnya pun dipikul banyak orang. Tapi hartanya sekali lagi buat dia sombong. Ini semua karenaku. Ya, kalau nggak karena aku begini, aku gak akan kaya gitu ya. Hah? Nggak akan kaya. Pokoknya ini semua karena kehebatanku, kemampuanku gitu. Nah ini yang jadi masalah. Sombong. Ya. Dia merasa semua karena kepintarannya. Dia ngerasa semua karena kepintarannya. Pokoknya ini hebat karena aku gitu. Nah, makanya penting buat seorang muslim kalau Anda dipuji gitu ya. Nah, tadi harus bawa nama Allah tuh Masya Allah Tabarakallah gitu ya. Ketika Anda dipuji, haza min fadli Rabbi, ini adalah semua ke atas izinku ya, ke atas izin Tuhanku ya. Ya itu sampaikan karena kalau kita digituin terus, wah penyakit ain itu nyata adanya. Teman-teman hati-hati ya. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini dalam surat Al-Qasas 78. Nah, pokoknya jangan sampai kayak begitu dah. Ya. Apa pelajarannya? Harta yang tidak mendekatkan kepada Allah bisa jadi jalan kehancuran. Maka gak apa-apa Anda gak punya apa-apa. Asalkan punya Allah gitu ya. Itu quote-nya lebih bagus ya. Gak apa-apa gak punya apa-apa. Asal punya Allah. Uang Anda masih sedikit. Saldo Anda, aduh, empot-empotan gitu kan. Terus, waduh, ini kayaknya masalahnya banyak ya. Selama ada punya Allah ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah kaya dan mengayakan ya, Allah membuka pintu rezeki, tenang, ada Allah ya. Ya tapi aku ngelakuin ini begitu Kang, ya namanya manusia memang mengecewakan. Kalau Anda berharap kepada manusia itu tempat kecewa yang paling disengaja kan begitu. Ya. Kalau kita gak mau kecewa ya berharapnya pada Allah aja. Ya, kita nggak pernah tahu skenario Allah gimana ujungnya, nggak pernah tahu. Siapa yang menyangka Safa Marwah muncrat Zam-Zam di kaki Ismail? Siapa yang menyangka Nabi Musa ketika terhimpit di depan laut belakang Firaun itu tiba-tiba bisa kebelah? Siapa yang menyangka Muhammad Al-Fatih Konstantinopel penaklukannya kok bisa takluk juga padahal kondisinya begitu gitu kan? Ya, nggak ada yang menyangka. Makanya tempat kita bergantung hanya pada Allah udah. Bergantung pada manusia kecewa tuh kan, bergantung pada istri ya, bergantung pada suami ya, bergantung pada atasan, bergantung pada partner, bergantung pada saldo rekening, bergantung pada prospekan yang gak closing closing ya, bergantung pada leads yang udah di follow up berkali-kali kagak pernah dibales gitu ya. Itu kecewa tuh, serius kecewa. Udahlah, kita sekarang bergantung hanya pada Allah aja ya. Tenang hati, damai, tentram kan begitu. Nah, teman-teman, sadar nggak sekarang korun di zaman sekarang yang modern ini banyak. Korun modern itu banyak. Ciri-cirinya apa? Merasa sukses karena diri sendiri, sibuk branding tapi lupa bersyukur, suka pamer hasil tapi lupa berbagi, ya. Yang terjadi nih, sibuk memperbesar gaya hidup, ya. Sedikit sedikit tapi hati jadi keras. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jangan sampai kita kayak begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik lagi, berapapun uang yang kita dapat, berapapun income yang Anda dapat, ya, tidak lantas membuat Anda akhirnya jadi sombong, lupa berbagi, lupa bersyukur gitu ya. Gaya hidup Anda ya secukupnya saja ya. Teman-teman, kaya itu mentalitas ya. Kalau kaya ditampilkan dari dari gaya itu bukan kaya ya. Itu bukan kaya, teman-teman. Itu banyak gaya ya. Maka tugas kita adalah sekarang mentalitas kita nih gimana? Mentalitas kaya apa Kang? Contohnya Kang, mentalitas kaya adalah senang berbagi, gemar memberi, selalu bersyukur, ya, tidak minta gratisan, tapi kalau dikasih ya diterima, gitu ya. Membagikan ilmu, ya, berbagi pengalaman gitu. Jadi bukan lagi pertanyaannya tuh bantu saya dong, bukan begitu. Tapi apa yang bisa saya bantu? Itu mentalitas kaya.
ya. Nah, sekali lagi jangan sampai kita termasuk yang korun modern ini yang apa-apa lupa bersyukur, lupa berbagi, sombong gitu ya. Maka sekali lagi tidak semua yang viral itu bernilai dan tidak semua yang mahal itu berkah. Sekarang viral mah gampang teman-teman di sosmed. Ya, apa-apa di thread digoreng rame loh sekarang. Tuh ada yang terbaru tuh. Saya kadang buka thread itu ya, buka Instagram, TikTok gitu kan, ada aja berita-berita aneh gorengan-gorengan gitu kan. Mengerikan, teman-teman. Ya. Maka sekarang kalau memang dirasa gak perlu buka sosmed, gak usah buka sosmed lah. Apalagi kalau isinya cuma gibahan-gibahan doang, fitnahan-fitnahan gitu ya. Yang belum tentu benar ya. Mending ikut kajian ya, ikut webinar, ikut seminar ya, ikut kelas gitu kan. Yang udah jelas arahannya ya, bukan cuma sekedar apa stalking-stalking apa cuma sekali satu lewat doang. Itu bisa jadi brain root juga tuh buat otak kita tuh ya. Nah, dan tidak semua yang hal mahal itu berkah. Mobil mahal, jam tangan mahal, apa-apa mahal belum tentu juga berkah gitu ya. Nah ini ya, maka ketika uang tidak lagi memberikan ketenangan, ada orang kaya tapi dia susah tidur, anak jauh dari agama, ya, rumah tangga dingin, ya, hidup penuh kecemasan, takut bangkrut setiap hari ya, takut disaingi dan takut kehilangan. Ini yang sekarang jangan sampai terjadi. Uang Anda ya oke lah gitu ya. Tapi malah Anda tadi Andanya oke susah tidur ya. Anak juga takut apa susah dibilangin ya. Makanya dalam Al-Qur'an kan yang namanya harta dan anak itu ya ujian juga gitu ya. Rumah tangganya dia kan nggak pernah ngobrol bareng pasangan, nggak pernah ngobrol bareng istri, nggak pernah ngobrol sama suami. Sebisa mungkin hindari kalau ketemu gitu ya. Ini kan aneh. Udah aneh-aneh aja tuh ya. Ya nggak tahu kenapa kok kayaknya bawanya males gitu balik. Nah itu hati-hati tuh ya. Penuh kecemasan, takut bangkrut tiap harinya. Nanti gue kalau rugi gimana ya. Takut disaingin, nanti kalau dicontek kompetitor gimana, takut kehilangan nanti kalau saya ini gimana, serba ketakutan ya. Maka di sini teman-teman dalam hadis Bukhari dan Muslim, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tapi kekayaan adalah hati yang berasa cukup. Maka sekali lagi tentukan angka cukup Anda ya. Dan baik lagi dengan angka cukup tersebut Anda bisa berbagi, bersyukur ya, dan pastinya adalah berbahagia ya. Penyakit yang tidak terlihat teman-teman, financial rich, spiritual empty, apa itu gejalanya? Semua diukur dengan uang. Pokoknya apa-apa teh uang aja patokannya. Hubungan jadi transaksional ya. Apa-apa demi duit gitu kan. Kalau nggak ada duitnya Anda gak akan ikut gitu. Sedekah terasa berat ya. Ketika harus bersedekah juga kok kayaknya berat gitu ya. Ini saya belum ini belum ini ya kan. Selalu mikirnya diri sendiri ya. Ibadah terasa gangguan ya. Giliran Allah Akbar. Oh kok azan lagi ya? Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kehilangan makna hidupnya gitu ya. Ini membuat kita akhirnya apa? Ya tadi pantas saja gak tenang, gak damai. Maka yuk apa-apa jangan diukur dari uang saja ya. Saya di Laku Keras, saya punya perusahaan ya namanya Laku Keras dengan Community Akademi Laku Keras gitu ya. Itu saya tidak hanya sekedar ngajar uang teman di situ. Ya kalau cuma sekedar ngajar uang ya di bisnis sendiri aja sekarang yang udah banyak udah loh cukup gitu ya. Tapi bukan soal uang aja, kita pengen berbagi ya, ada kelas, ada webinar gratis gitu kan. Ada kurikulum, ada mentorship, mentoring gitu kan. Itu kebagian sendiri from money to legacy kan gitu. Yang awalnya fokusnya mikirin duit sekarang bangun legacy yuk bermanfaat buat banyak orang gitu ya. Gak cuma uang, kalau cuma karena uang, aduh sayang banget kalau di bisnis berbasis manusia gitu ya, pasukan cuma ngejar uang doang gitu. Aduh, sayang ya. Hubungan transaksional akhirnya kalau misalkan ada untungnya buat dia, baru dia support. Kalau gak ada untungnya, sorry ya, lu gak ada ngasih duit ke gua, dan jangan sampai kayak begitu. Termasuk tadi sedekah terasa berat, jangan sampai. Maka silakan teman-teman ya, yang sekarang belum bersedekah, silakan sedekah ya. Yang belum terbiasa, maka mulai dibiasakan. Butuh kepembiasaan memang gitu ya. Ibadah terasa gangguan ya, jangan sampai ya Anda ngerasa tiap azan kok kayak mengganggu. No. Justru kita tuh nunggu sholat. Anda kalau nanti umroh di Ramadan ya, itu akan kerasa ya sholat apa hidup tuh untuk ibadah gitu ya. Sholat tuh sholat tuh, Masya Allah ya. Semoga Anda semua yang nonton Halbis pagi ini ya, Allah karuniai dan Allah berikan kesempatan untuk bisa pergi umroh ya tiap tahun insya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Dan hidup kehilangan makna. Anda harus punya makna dari kehidupan Anda. Kiranya kalau Anda ditanya untuk apa Anda hidup, ya, dari mana Anda hidup, ya, dan kemana Anda hidup, itu harus kejawab. Jangan sampai bingung ya. Anda demi duit, apalagi ya. Saat uang menjadi pusat hidup, ya, saat uang menjadi pusat hidup, pusaran hidup, gitu ya, poros kehidupan, perlahan hidup kehilangan ruh, teman-teman.
Maka tugas kita adalah mengubah pusat kita bukan cuma sekedar uang, bukan uang, teman-teman. Jadi bagaimana kita menjadikan pusat hidup kita itu ya tadi ridho Allah ya, rahmat Allah, apalagi dakwah gitu ya. Jadi uang itu cuma pelicin doang ya. Ibarat kita masak air ya, jangan masak air lah, goreng apalah gitu ya, masak sesuatu gitu ya. Uang itu jadi bahan bakarnya. Yang tergantung tutung henteu gitu ya. Tutung teh naon ya, tutung teh. Ya overcook gitu ya. Itu tergantung si jumlah apinya, bener gak? Tergantung kita yang menggunakannya kan. Nah, sama dalam hidup juga begitu. Ya, jangan sampai kehidupan Anda, kebahagiaan Anda diukur dari duitnya gitu. Ya. Banyak pebisnis tidak kekurangan omset, tapi mereka kekurangan ketenangan, ya, keikhlasan, apa-apa diukur ya, dihitungkan gitu ya, keberkahan, waktu bersama keluarga, hubungan yang hangat, hati yang lapang, ini yang mulai kehilangan. Ya. Nah, maka sekali lagi jangan sampai terjadi. Anda kudu tenang. Maka ada rumus ya, yang tenang yang menang. Apa teman? Yang tenang yang menang. Kalau Anda pengen menang, Anda harus tenang kan begitu. Ya, keikhlasan apa itu? Ya tadi, bagaimana apa-apa karena Allah ya. Keberkahan ya membuat nambah kebaikan buat kitanya. Waktu bersama keluarga sibuk apapun, Anda harus ada waktu buat anak Anda, buat istri Anda, buat suami Anda ya. Hubungan yang hangat harus bonding. Pasangan Anda adalah kawan terlama Anda di kehidupan. Hati yang lapang ya. Ya berbagi walaupun lagi sulit gitu kan. Berbagilah ya. Walaupun lagi sulit, berbagilah. Berbagi dengan apa, Kang? Nggak harus dengan uang. Kalau ada uang, ya silakan bagikan dengan uang. Ya. Kalau Anda punya ilmu, bagikan dengan ilmunya. Anda ikutan hal bisnis, gitu, ada link dapat Zoom, share Zoomnya, link Zoomnya, bagikan. Ada bikin resumenya, bagikan resumenya, kan begitu. Ya. Nah itu yang maksud dengan hati yang lapang. Ya, omset bisa dicari lagi, tapi hati yang rusak tidak mudah diperbaiki, teman-teman. Ya, jadi kalau omset turun, ya, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah iman yang turun, naikinnya lagi, waduh. Makanya sekali lagi butuh ada forum seperti ini. Ya, nggak apa-apa ada omset turun, nggak masalah. Yang masalah kalau Anda nyerah. Ya, Anda kata kenapa kok lemes ya, kok malas ya, ah, itu kan. Nggak ada circle yang positif, nggak ada yang ngingetin Anda gitu ya. Maka tugas mentor itu salah satunya adalah ngingetin. Ya, nah sedikit tapi berkah lebih menenangkan. Allah memenaskan riba dan menunjukkan sedekah. Nah maka sekali lagi teman-teman semua biasakan ya, kita sekarang dengan bersedekah itu membuat akhirnya tadi ya, kita ingat lagi, oh bahwa semata-mata duit ini, harta ini titipan ya. Tidak semua uang itu membawa keberkahan, ya. Ada uang yang bikin gelisah, ada uang yang bikin keluarga rusak, ada uang yang bikin hati keras. Nah, maka cara melatihnya adalah dengan cara berbagi. Ya. Kenapa ya dia lupa bersyukur? Kenapa ya dia susah bersyukur? Karena dia tidak pernah latihan bersyukur. Kenapa kok saya susah berbagi? Gitu. Kenapa ya kalau saya gak terbiasa berbagi? Karena Anda tidak melatih diri Anda untuk berbagi. Berbagilah dari hal terkecil ya 10.000, 20.000, 50.000. Kalau misalkan itu uang 100.000, jangan dulu tiba-tiba join muslimin klub gitu. Muslimin klub itu joinnya 10 juta teman ya. Kalau Anda udah ada ya silakan. Buat Anda pengen join muslimin klub boleh tuh kontak juga Kang Adit ya. Linknya share di chat lah gitu ya. 10 juta Kang sama ada Kang 10 juta mah gas muslimin klub gak usah ngomong doang ya. Kang saya belum ada Kang ya kalau gak ada di tabungan surga dulu. Ya tabungan surga khusus buat teman-teman yang sekarang sedang apa menabung ya, buat kebaikan di akhirat gitu kan ya. Monggo bersedekah ya. Maka sekali lagi Anda jangan sampai gitu ya. Pelit. Jangan sampai pelit nih ya Allah, pelitnya minta ampun gitu. Sekarang dia udah ngajak sedekah mulu. Lah emang ngajak kebaikan kok malah dinyinyir gitu. Akan selalu ada tuh yang kayak begitu ya. Maka sekali lagi Kang Adit boleh deh ditampilkan lagi tuh tayang layarnya nih. Saya coba tampilin ya. Ini. Nah, itu ya. Gaskeun ini support para santri ya ngafalin Quran. Saya ketemu langsung sama mereka. Bagaimana perjuangannya itu luar biasa ya. Namanya ngafalin Quran tuh berat gitu kan. Apalagi kalau energinya kurang. Nah, tugas Anda tuh di sini ya support mereka untuk energinya tercukupi, teman-teman ya. Ada yang udah support di bagian dagingnya, ada yang support di susunya, ada yang support di pakaiannya, di kehidupannya. Tabungan surga programnya insya Allah support para hufaz teman-teman. Ya kita kebutuhan santri berupa susunya, kebutuhan berupa dagingnya, kebutuhan berupa apalagi kehidupannya operasional gitu ya, pendidikannya gitu ya, itu disupport ya. Nah mungkin ada QR aja di screenshot gitu ya, masukin upload duitnya berapa yang nggak tahu lah terserah ya. Atau chat aja chat Anda kiranya apa namanya mau sedekah infak berapa, rutinan juga boleh ya. Baik lagi ke sini teman-teman semua, ini ya teman-teman semua ya. Kita mulai melatih diri kita dengan bersedekah, ya bukti bahwa kita ini pengen dapat keberkahan ya. Yang membuat hidup tenang bukan banyaknya uang, tapi keberkahannya. Jadi keberkahannya. Kalau Anda hidup ini
makin tenang, makin nyaman, makin dalam arti damai gitu kan. Wah, itu bisa jadi ada keberkahan, dekat dengan Tuhan, dengan Allah, dekat dengan keluarga gitu ya. Kalau Anda makin susah gitu ya, nah ini hati-hati ya, istidraj nanti ya kita akan bahas juga. Ya, kita sahabat nih ya. Abdurrahman bin Auf itu kaya tapi masuk surga. Faktanya apa? Sahabatnya super kaya, sahabat ini super kaya, bisnisnya luar biasa, beliau sangat dermawan, pernah menyumbangkan ratusan unta beserta seluruh muatannya. Nah, yang luar biasa apa sebenarnya dari Abdurrahman bin Auf ini? Harta di tangan, bukan di hati. Jadi, just a tool saja gitu. Ya kaya kaya sekaya kayanya. Maka bukan berarti Anda dilarang untuk kaya. Kaya silakan kaya. Silakan kaya sekaya-kayanya, tapi pastikan itu kekayaan membawa kita masuk ke surganya. Allah turunkan ridhonya, Allah turunkan rahmatnya, bukan malah jadi kitanya malah terlena, malah kitanya sombong. Itu yang sampai terjadi. Kita tiru apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf, gitu kan? Seorang sahabat Nabi yang kayaknya kebangetan, tapi dermawan, teman-teman. Ya, nah, orang hebat bukan yang mampu mengumpulkan banyak harta, tapi yang mampu melepaskan harta di jalan Allah. Ya, orang-orang nanti itu kita semua itu pada saat akhirat ya akan ditanya tuh, ya dari mana harta kita, kemana harta kita itu akan ditanya. Gak akan gerak kaki kita sebelum kita jawab itu. Maka jangan bangga juga ngelihat orang kaya, bisa jadi kita nggak tahu cara dapetin duitnya gimana gitu ya. Jangan bangga juga, jangan merasa gelisah juga gitu ya. Ketika Anda duitnya dikit, ya, ya bisa jadi itu yang sekarang selama ini Anda ikhtiarkan nggak sembarang uang masuk gitu. Karena saya harus pastikan jalannya halal kan begitu. Maka disinilah bedanya orang yang berkah ya hartanya dan tidak ya orang yang dikuasai harta dan orang yang menguasai harta ya. Orang yang dikuasai harta selalu takut kehilangan, pelit berbagi, sibuk pencitraan flexing, hidup penuh tekanan. Sementara orang yang menguasai harta, teman-teman, gitu ya, rindu membantu, ya, ringan membantu, dia apa-apa tuh pengen bantu orang. Hatinya lapang untuk memberi, hidupnya tenang, hartanya jadi jalan pahala. Ini yang memang menguasai harta, dia yang menguasainya. Bukan dikuasai harta, tuh, bukan sebaliknya. Nah, Anda termasuk yang kiri atau yang kanan? Pasti kan ada yang kanan, gitu ya. Ya, pasti kan ada yang termasuk yang kanan, orang yang menguasai. Jadi Anda kontrolnya, bukan Anda dikontrol sama hartanya, ya. Kenapa ada orang yang hatinya makin sempit? Karena hidup terlalu fokus pada dunianya saja. Ketahuilah semuanya kehidupan hanyalah permainan dan senda gurau. Al-Hadid ayat 20. Maka ini saatnya buat kita apa? Ya. Dunia itu alat bukan tujuan. Tapi banyak manusia menjadikan dunia sebagai pusat hidupnya. Ya. Maka cukup teman-teman semua. Ya. Dunia itu ya jangan dimasukin ke hati. Pegang aja udah. Ya. Hidup jadi berat kalau dunia masuk ke hati. Ya. Saya pernah ditanya sama kawan saya ketika saya dalam kondisi utang 7,7 miliar. Kang Dewa, apa yang buat Kang Dewa lepas? Katanya. Walaupun hutang miliaran tapi kok bisa gerak. Ya. Nah, waktu di Spartakem saya ngebahas tentang bodo amat gitu kan salah satunya ya. Ya, ya udah gerak aja udah. Gak usah peduli omongan orang gitu kan. Maka jawaban saya kepada orang yang bertanya kepada saya, kenapa kok bisa Kang Dewa lepas? Saya bilang, lepasin aja udah. Coba nanti suatu saat atau mungkin Anda boleh kalau di depan Anda ada gelas ya, ini gelas misalkan ini saya gelas, gitu, pegang ya, pegang kayak begini coba. Ini ringan kalau dipegang, pegang ini doang ringan nih. Ya, hammer kalau di latihan ini latihan hammer ya, itu ringan. Tapi coba pegangnya sejam, gini doang nih, sejam. Pegang 2 jam coba, pegang 3 jam, ya. Aduh, kok kayaknya berat ya gitu ya. Sama kayak wall sit. Nah, saya tuh dilatih sama personal trainer saya tuh suruh wall sit yang apa nyender di dinding itu loh suruh kayak duduk gitu, nah itu semenit ya coba, semenit coba jago anak kalau udah semenit bisa ya. Kok kayak lama ya gitu. 30 menit udah kaki tuh udah gitu kan udah gitu tuh. Nah kok bisa gitu ya, kok bisa saya kasih saran begitu tadi, lepasin aja sama kayak hidup, lepasin aja dunia mah terserah lah kalau mau gimana juga, bangkrut bangkrut rugi rugi ya, asalkan jangan nyerah, asalkan jangan putus asa kan begitu lah teh asu kan gitu ya. Asalkan jangan putus asa gitu. Ya, makanya jangan dimasukin ke hati, masukin ke hati mah capek kitanya. Ya. Nah mungkin selama ini gitu ya, kita terlalu sibuk cari uang sampai lupa cari ridha Allah. Sibuk upgrade gaya hidup sampai lupa upgrade amal kehidupan kita di kehidupan ya. Sibuk ya, membesarkan bisnis tapi lupa membesarkan manfaat. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana nih? Ya, harus benar-benar on the track di jalan Allah ya. Maka ada momen ketika Allah mengajarkan kita saat uang tidak membeli kesehatan, saat uang tidak bisa membeli lagi ketenangan, tidak bisa membeli lagi waktu, tidak bisa membeli lagi hidayah anak. Ya.
Ada hal-hal yang memang tidak bisa dibeli dengan uang dan justru itu yang paling mahal, teman. Ini yang saya sebut dengan rezeki imateri. Ada materi, ada imateri gitu ya. Materi itu duit, materi itu omset, materi itu profit, materi itu cuan. Tapi imateri itu ya kesehatan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, persahabatan, circle, komunitas. Itu yang sifatnya itu imateri, yang bahkan itu mahal banget nilainya gitu. Ya. Maka kita belajar dari Nabi Sulaiman, ya. Sebagaimana kita ketahui dia kaya raya, tapi tetap rendah hati. Nabi Sulaiman diberi kerjaan luar biasa, kekuasaannya besar, hartanya berlimpah. Tapi dia selalu bilang, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap bersyukur. An-Naml 19. Syukur. Apa pelajarannya? Semakin besar nikmat, semakin besar tanggung jawabnya. Ya. Maka uang adalah ujian, teman-teman. Ya, sekali lagi. Uang adalah ujian, bukan sekedar nikmat. Ya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu adalah cobaan. Tuh, Al-Anfal 28. Intinya apa? Banyak orang gagal saat miskin, tapi lebih banyak gagal lagi saat kaya. Nah, buat Anda yang sudah merasa kaya, ya, duitnya banyak, mulai. Ada sebuah kaidah ya ataupun narasi saya yang cukup liar di luar sana yang namanya sedekah brutal kan begitu. Sedekah dalam kondisi yang mungkin Anda besar angkanya, bikin deg-degan hatinya gitu ya. Kenapa? Karena dalilnya kalau saya melihat ada dalam Al-Quran juga, lantana lebih rohat tunfiqu mimma tuhibbun. Lantana lebih roh ya, tidak akan Allah kasih kebajikan gitu ya. Hatta tunfiqu gitu ya, sampai engkau menginfakkan tunfiqu mimma tuhibbun apa yang kamu cintai. Nah, Anda sukanya dunia ya, dunia itu yang Anda infakkan. Anda cintanya duit ya, duitnya diinfakkan gitu. Ya. Yuk ya kita berlatih ya. Tidak semua orang kuat diuji dengan kekurangan, tapi tidak semua orang juga kuat diuji dengan kelapangan. Mumpung mungkin beberapa di antara Anda sekarang masih dalam kondisi hidup aja sulit gitu ya. Mumpung sulit nih ya. Pada saat Allah nanti takdirkan kaya, wah, on the track ya. Jadi fundamentalnya sudah dibangun sejak dini gitu ya. Maka ciri uang yang tidak berkah itu yang gimana, Kang? Ya, makin banyak uang makin sombong, makin kaya makin pelit, makin sukses makin jauh dari Allah, makin besar ya bisnisnya makin sedikit manfaatnya. Kalau uang membuat kita jauh dari Allah, bisa jadi itu istidraj, teman. Ini berkali-kali saya ingatkan, berkali saya bahas. Apa itu istidraj, Kang? Nikmat yang perlahan menjauhkan kita. Ya. Ciri-cirinya apa? Dosanya lancar, maksiatnya aman, rezekinya tetap deras ya. Nah, tapi tadi kita apa namanya duitnya tuh banyak, gitu, dikasih duit banyak. Tapi tadi dosanya, maksiatnya ya, terus juga apa keras, ya, ibadahnya malas, ya itu. Nauzubillah min dzalik. Maka satu hal yang sering dilupakan, ya, rezeki bukan tentang seberapa banyak, ya, tapi seberapa manfaat. Uang yang hanya berhenti di rekening tidak akan menyelamatkan di akhirat, ya. Dan sekali lagi, harta terbaik bukan yang kita simpan, tapi yang kita titipkan di jalan Allah. Bahkan bahasanya tuh apa? Kita titipkan jalan Allah kalau namanya manusia, kita minjem duit, balik lagi belum terbalik ya. Lama pula gitu kan. Tapi kalau udah ke Allah itu adalah sebuah jaminan ya. Kalau udah sama Allah tuh pasti diganti, dibalikin gitu ya. Nah, ini ya. Kita sibuk cari cuan, tapi ada anak-anak yang sedang berjuang untuk jalan Allah. Ya mungkin kita sama-sama tahu ya. Pertanyaannya adalah apa gunanya harta kalau kita tidak jadikan sebagai jalan pahala? Apa gunanya omset besar kalau kita manfaatnya juga kecil ya? Apa gunanya kaya tapi kalau kita gak bisa menghidupkan banyak orang ya? Nah, ini. Maka sekali lagi yuk biasakan diri dengan bersedekah ya, berbagi gitu ya. Sedekah tidak mengurangi harta ya. Rasulullah bersabda harta tidak akan berkurang karena bersedekah ya. Ini hadis riwayat Muslim. Intinya secara logika mungkin berkurang duit kita bertransfer gitu ya. Yang awalnya tadi berapa jadi berapa, tapi secara keberkahan justru dilipat gandakan. Tadi malam kita belajar bagaimana cuan itu bisa multiply dengan adanya strategi-strategi tertentu. Nah, multiplier di jalan langit, teman-teman, adalah salah satunya adalah dengan cara berbagi ataupun bersedekah. Ya, maka banyak saya bikin video di YouTube tentang keajaiban berbagi. Ya, orang yang gemar berbagi itu biasanya hatinya lebih tenang, hidupnya lebih berkah, lebih lapang, ya, rezekinya lebih berkah, ya, relasinya lebih luas, ya, siapa lagi, doanya lebih banyak diaminkan. Nah, makasih lagi di Tabungan Surga ada program namanya Protein, silakan diikutserta aja ya. Silakan klik link yang ada di kolom chat ya ataupun di layar gitu ya. Nanti juga disampaikan lagi sama Kang Adit, ini sekedar reminder aja gitu ya. Kenapa kita tergerak untuk bantu mereka? Ya kan tadi ini bagian dari amal soleh kita ya. Sejatinya mesejahterakan itu bukan tanggung jawab kita sebagai personal, itu tanggung jawab negara ya. Tapi balik lagi, ya, ini amal soleh aja ini mah, ya amal soleh kita masing-masing ya. Nah, kenapa ini penting? Karena santai juga butuh energi.
Ada yang pernah jadi santri gak? Saya pernah jadi santri ya 3 tahun ya. Ya jangan heran ya. Oh Kang Dewa nih ya itulah. Karena saya juga santri backgroundnya ya. Mereka belajar ngafalin Quran, bangun malam, nuntut ilmu. Tapi banyak di antara mereka yang nutrisinya terbatas, yang makan seadanya, kekurangan bergizi, kekurangan gizi gitu ya. Maka bayangkan ya, ketika kita support mereka, ya, setiap suapannya itu bisa jadi energi untuk amal soleh, kekuatan untuk belajar, semangat untuk dakwah, ya, amal jariah terus ngalir. Nah, masalahnya adalah kita ini sekarang pada saat menjadi seorang pengusaha, kita tiap hari gitu ya, kita ini ngopi ya. Saya pribadi termasuk yang setiap hari ngopi itu 2 3 kali itu kalau ngopi americano gitu kan. Ngopi mahal, ya check out barang impulsif, ada lagi mulu tiap hari itu kiriman-kiriman paket gitu kan. Upgrade gadget ya, tapi kadang lupa. Ada santri yang butuh makan, mereka mah gak makan. Ya, makanannya juga gitu doang. Saya terakhir nanya ke santrinya tuh kapan terakhir kali makan daging minggu lalu ya. Kapan terakhir kali minum susu bulan lalu. Buset dah gitu kan. Ya itu mungkin bagi kita mah biasa, bagi mereka tuh luar biasa. Cita-citanya apa? Pengen ke Indomaret coba. Bayangin ya. Kita mah cita-cita pengen jadi miliarder gitu ya. Kita tuh pengen jadi dokter gitu kan. Indomaret. Kenapa? Karena mereka butuh itu. Mungkin bagi kita mah biasa, bagi mereka tuh luar biasa. Jangan sampai hidup kita ini ya, uang hanya sekedar lewat di hidup kita. Padahal sebaik-baiknya uang bukan yang membuat kita lihat kaya, tapi membuat kita bernilai di hadapan Allah ya. Yang mana-mana kita dikubur itu bukan saudara kering, tapi amal teman. Saya sering menyampaikan, saya pernah koma, saya pernah mau mati gitu ya. Orang di akhirat itu pengen balik lagi ke bumi, pengen ngelakuin satu hal, salah satunya adalah berinfak, bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin, tuh ayatnya ada ya. Nah, maka hari ini teman-teman mungkin Allah tidak sedang meminta kita jadi orang kaya ya, tapi Allah sedang melihat apakah kita mau berbagi atau tidak, apakah kita peduli atau tidak, dan apakah kita masih hidup tidak hatinya ya. Maka ketika uang tidak lagi cukup, yang sebenarnya kita butuhkan adalah keberkahan, yang sebenarnya kita butuhkan adalah ketenangan, yang sebenarnya kita butuhkan adalah makna hidup yang lebih hidup, yang kita butuhkan adalah amal jariah, yang kita butuhkan adalah ridho Allah. Jangan sampai kita mati-matian mencari uang, sampai lupa mencari jalan pulang, teman-teman. Maka kita berdoa tentunya ya Allah, ya, jadikan harta kami berkah, lembutkan hati kami untuk berbagi. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Jadikanlah rezeki kami jalan menuju ridhomu, ya. Terimalah amal kecil kami ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan sekali lagi, hidup kita ini singkat, ya. Ada yang matinya lebih cepat ya, dibandingkan orang tuanya. Ada yang hari ini mungkin sedang OTW gitu ya. Nggak ada yang tahu ya timeline hidup kita seperti apa ya. Maka yuk di waktu yang sisa ini kita banyak-banyak berbuat baik ya. Berbuat baik dengan apapun, berbuat baik dengan kebahagiaan kita, dengan rezeki kita, ya, dengan ilmu kita, dengan harta kita. Itu ya mungkin teman-teman untuk sesi halbis di pagi ini. Saya kembalikan lagi ke Kang Adit. Mungkin ada informasi-informasi tambahan, silakan. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallah khair Kang Dewa untuk ilmu yang telah disampaikan. Tentunya ini menjadi charge untuk kita ya, bisa terus memperbaiki diri, memahami arti uang bagi kita khususnya sebagai seorang muslim. Harta itu cukup di tangan, jangan kita letakkan di hati. Masya Allah, tabarakallah. Boleh ayah bunda bangga sahabat semua yang hadir menyimak, Masya Allah masih bertahan ada 150 orang. Bisa diberikan ya satu kata untuk materi hari ini, boleh diketik di kolom chat ya. Yang tadi sudah sempat yang mencatat banyak ilmu yang disampaikan oleh Kang Dewa, sempat screenshot, boleh di-share kembali ilmu-ilmunya di media sosial ya, di status WA, status IG, di FB. Insya Allah menjadi amal jariah untuk kita yang membagikan ilmu yang didapatkan di pagi hari ini. Semoga Allah jadikan kita kaya seperti halnya Nabi Sulaiman, seperti halnya Abdurrahman bin Auf, yang tentunya kekayaannya tersebut bisa menjadi jalan keberkahan dan menjadi tabungan surga yang kelak dipanen di akhirat insya Allah. Baik, bunda bangga sahabat semua, insya Allah yang bertanya ya, ada rekamannya gak Kang? Insya Allah akan di-share rekamannya di WA Group HBO Halakoh Bisnis Online. Jadi pastikan untuk bergabung di WA Group HBO. Ada WA Group HBO 1, 2, dan 3. Dan yang terbaru ada grup 4. Silahkan bergabung ya. Bagi yang belum bergabung bisa berkabar
ke admin ataupun nanti kami kirim di kolom chat seperti itu. Dan seperti biasa, sebagai bentuk syukur hadirnya banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa belajar, berkumpul, berbagi energi positif di pagi hari ini, maka kita akan sama-sama menyimak tayangan video berkaitan dengan protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri. Selamat menyaksikan. Ada yang tidak pernah mereka keluhkan. Lapar yang ditahan, lelah yang disimpan demi satu hal, menjaga Al-Quran. Pagi mereka dimulai sebelum dunia terbangun, mengulang ayat demi ayat dengan tubuh yang tak selalu kuat. Mereka tetap tersenyum, padahal energinya hampir habis. Dan kita seringkali tidak tahu bahwa mereka sedang berjuang sejauh itu. Alhamdulillah, kami dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah menerima program tumbuh energi nutrisi untuk santri dari Tabungan Surga. Program berbagi susu ini kayaknya baru pertama bagi para santri. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar. Doa terbaik dari kami bagi para donatur, semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan lahir batinnya, dan menjadi amal yang akan diterima nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga lebih banyak lagi pondok yang mendapatkan manfaat dari program ini. Terima kasih sahabat surga, susu proteinnya sudah kami terima. Terima kasih, susunya enak. Sering-sering ya, kasih susu. Hari ini ada yang berubah. Bukan hanya segelas susu, tapi harapan yang ikut mengalir di dalamnya. Mungkin kita hanya memberi sedikit, tapi bagi mereka itu berarti sangat besar. Dan semoga setiap ayat yang mereka baca menjadi cahaya untuk kehidupan kita nanti. Mari lanjutkan kebaikan ini, karena dari hal kecil Allah tumbuhkan pahala yang tak pernah kecil. Bersama Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri dari tabungansurga.com. Semoga sahabat surga sehat selalu, banyak rezekinya, anak-anaknya saleh dan salehah. Dadah. Baik ayah bunda, abang kakak sahabat semua, setiap infak yang kita berikan untuk program protein, program tumbuh energi, nutrisi untuk santri, insya Allah akan menjadi energi bagi para santri untuk beramal soleh, untuk menghafal Quran, untuk belajar kitab, untuk ngaji, dan insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Maka dalam kesempatan kali ini, sebelum kita akhiri pertemuan di Halaqah Bisnis Online episode ke-20 hari ini, mari kita siapkan infak terbaiknya ya. Yang mau infak 10.000 monggo, yang 20.000 monggo, 50.000 mangga ya. Yang mau lebih dari itu 100.000 dan lain sebagainya silahkan. Alhamdulillah tadi juga sudah masuk, Masya Allah. Terima kasih untuk ayah bunda bangga sahabat semua yang sudah mengirimkan ya bukti transfernya. Ada yang 250.000, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang lebih dari itu, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas setiap kebaikannya. Ayah bunda bangga sahabat semua, sebesar apapun infak yang diberikan insya Allah akan sangat bermanfaat. Untuk infaknya bisa disalurkan melalui nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7600777666 atas nama Protein untuk Santri, atau melalui QRIS ya, Anda muncul QR code di layarnya masing-masing, bisa langsung di tap ya, dibuka m-bankingnya, dibuka QRIS-nya, langsung disalurkan infak terbaiknya. Insya Allah di hari yang penuh berkah, di hari Jumat, saat kita menuntut ilmu di majelis ilmu, insya Allah keberkahannya berkali lipat. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk ayah bunda bangga sahabat semua yang sudah rutin hadir istiqomah setiap hari Jumat di HBO, kemudian juga ikut ambil bagian dalam program-program dakwah, ladang pahala di dalamnya.
Dan tentunya kami mengajak kembali untuk bisa hadir di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah diagendakan, dijadwalkan khusus ya Kang Dewa mengisi HBO Halaqah Bisnis Online setiap hari Jumat pada subuh ya. Untuk link Zoom akan di-share melalui WA Group dan Zoom sudah bisa diakses dari pukul 5:50 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Masya Allah, Tabarakallah, yang sudah hadir di sini terus bertambah, ada yang baru bergabung di pertemuan ini. Insya Allah Kang Dewa sudah menyiapkan banyak materi, tema-tema yang tentunya akan memberikan ilmu, wawasan baru untuk kita semua. Untuk yang bertanya rekaman, sekali lagi akan kami share di WA Group, maka pastikan untuk bergabung di WA Group yang sudah kita buat. Ada WA Group HBO 1, 2, 3, dan 4 ya, Masya Allah. Untuk linknya sudah kami share di kolom chat, silahkan langsung diklik saja bagi ayah bunda bangga sahabat semua yang belum bergabung di WA-nya. Dan untuk pertemuan kali ini kita cukupkan karena tentunya sekali lagi disampaikan Kang Dewa cukup padat kegiatannya. Setelah ini langsung mengisi halakoh secara offline, kemudian ada agenda-agenda meeting, mentoring, dan lain sebagainya, maka kita doakan Kang Dewa semoga Allah berikan nikmat sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah berkahi ilmunya, sehingga keberkahannya sampai untuk kita semua. Dan kami doakan untuk ayah bunda pengasabah semua yang hadir, menyimak ilmu di HBO episode ke-20 hari ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan pemahaman untuk bisa menangkap setiap ilmu yang disampaikan, dan Allah berikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya, sehingga kita bisa memberikan banyak kebaikan, bukan hanya untuk diri, keluarga, ya, kemudian juga untuk lingkungan sekitar, tapi juga kepada umat yang lebih besar insya Allah. Dan kabar kali ini kita sama-sama bersyukur atas banyaknya nikmat yang Allah berikan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita berjumpa kembali di Jumat pekan depan, dan selamat beraktivitas untuk ayah bunda bangga sahabat semua yang mau bekerja ya, mau memulai aktivitas lainnya, ada yang mau menyempatkan untuk olahraga dan lain sebagainya. Kita saling doakan semoga Allah berikan nikmat sehat walafiat, keberkahan dalam hidup kita, untuk pasangan kita, keluarga kita, orang tua kita, dan anak cucu keturunan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit undur diri. Berkah untuk semuanya.